Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayahnya, nikmat iman Islam sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah puasa di ujung bulan Ramadan ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu teman-teman yang ada di rumah, para pemirsa podcast Osaka, obrolan santai berkualitas edisi spesial Ramadan. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang merupakan alumni SMA Muhammadiyah 10, produk asli dari SMA Muhammadiyah 10. Beliau merupakan alumni angkatan ketiga yang menjadi seorang imam muda, menjadi qori muda di seantero Jawa, Bali. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Adi Amar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Nah Ustadz Adi Amar ini merupakan alumni angkatan ketiga SMA Muhammadiyah 10 yang sekarang menjadi imam muda yang kondang teman-teman di kalangan imam-imam muda ataupun kalangan anak-anak muda. Jadwalnya padat banget Ustadz ya? Iya betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk nanti malam di mana Ustadz? Untuk nanti malam di Masjid Universitas Muhammadiyah, Masjid Kampus. Ya, Ustadz, ini sebelum kita melangkah lebih jauh Ustadz, ini saya enaknya manggil apa? Ustadz atau Mas atau apa? Enggak, biasanya saya suka dipanggil Kak. Kak aja, Kak Amar gitu. Ya, jangan Ustadz. Iya. Kak Amar. Kak Amar. Kalau boleh tahu nih Kak, Ya. mungkin kita ingin tahu riwayat pendidikannya. Mungkin dari SD-nya di mana, SMP-nya di mana, kemudian SMA-nya jelas di Semamio ya teman-teman. Maksudnya SMA-nya ngambil jurusan apa atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Ya. Jadi saya dulu SD-nya ya, dimulai dari SD. Itu SD saya di SD Muhammadiyah GKP 2 PPS. Nah, sebelahan di sini. Iya. Lalu SMP-nya di SMP Muhammadiyah, jadi memang dari SD, SMP, SMA produk asli Muhammadiyah semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi SMP-nya SMP Muhammadiyah 12 atau bisa dikenalnya Spam Dalas begitu ya. Nah, lalu SMA-nya ya sudah disebutkan tadi, SMA-nya SMA Muhammadiyah 10 GKP PPS. Ya, angkatan ketiga. Lalu untuk setelah SMA, saya nggak langsung kuliah. Jadi saya ambil 1 tahun dulu, yakni pondok untuk tahfidz, daurah tahfidz selama 1 tahun, program 30 juz. Nah, alhamdulillah setelah usai program daurahnya, lalu saya setelah melakukan daurah tahfidz, ya, saya sekarang sedang menempuh pendidikan kuliah S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Itu jurusannya, kalau misal pengen tahu ya, jurusannya itu ilmu Al-Qur'an tafsir ya, itu di Fakultas Usuluddin dan Filsafat begitu. Ilmu Al-Qur'an tafsir itu tadi kira-kira mempelajari apa aja sih Ustadz? Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu nih. Ya, oke. Kalau misal biasanya ya, orang-orang kan kalau misal ilmu Al-Qur'an tafsir itu pasti berpikirnya orang yang jebolan dari ilmu Al-Qur'an tafsir pasti akan menjadi mufasir, pasti akan menjadi orang yang bisa menafsirkan Al-Qur'an. Belum tentu. Karena orang yang menempuh S1 ya, itu setidaknya yang dipelajari itu adalah kitab-kitab tafsirnya. Ya, kitab-kitab tafsirnya. Belum bisa menjadi mufasir. Kalau misal kita ya, orang-orang yang sedang menempuh di jurusan ini ya, jurusan ilmu Al-Qur'an tafsir, maka ia bisa menjadi mufasir kalau sudah S2, S3 begitu. Jadi apa yang dipelajari di S1 jadi masih kitab-kitabnya saja gitu. Begitu. Nah, terus untuk selanjutnya Ustadz, mungkin ada keinginan S2 misal ke luar negeri kah atau kemana? Bagaimana Ustadz? Ya, insya Allah, alhamdulillah. Kalau misal kemarin ya, sebelum saya program S1 di UIN Surabaya tadi, itu saya daftar di Universitas Islam Negeri, Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah itu. Lalu saya berpikir kalau misal di Universitas Islam Madinah itu nunggunya itu lebih lama. Jadi pengumumannya itu baru 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Bahkan ada teman saya itu cerita ustadznya itu bisa ya diterima selama 10 tahun, sudah punya anak, sudah S1 di Indonesia,
Nah, makanya saya berpikir kalau saya nunggu di sana lama-lama, ya kan sampai kapan saya nggak kuliah gitu Iya, kan. iya. Nah, makanya ya saya berpikirnya sambil nunggu pengumuman di sana, ya saya kuliah di Indonesia ya. Salah satunya di UIN Surabaya tadi itu. Gitu. Iya. Jadi ada kalau misal ya kalau Allah mentakdirkan saya tidak di luar negeri, ya saya S2 S3-nya niatnya ya tetap lanjut di UINSA tersebut Di sampai Indonesia tuh. di UINSA UIN Oke. Surabaya itu ada program ilmu akun tafsir sampai S3 begitu. Iya, siap. Nah, ini kalau kita lihat dari laman Instagramnya Ustadz ya, itu tidak jauh-jauh daripada yang namanya Al-Quran nih Ustadz. Ya. Ini teman-teman di rumah, saya punya banyak sekali Ustadz teman-teman yang ngefans sama Ustadz. Wes. Kalau saya manggilnya di sini Kak, jadi saya dapat privilege teman-teman. Nah, gini Kak, banyak teman-teman yang penasaran nih, gimana sih kisah perjalanan Ustadz Adi Amar hingga hari ini bisa menjadi seorang imam muda yang terkenal, yang memiliki apa ya, privilege, yang memiliki keunggulan di dalam suaranya ataupun hafalannya itu gimana Kak? Kisah awalnya mulai dari SDK atau SMPK atau gimana? Ya, oke. Kalau mulai dari SD dulu ya. Kalau misal saya dulu ketika di SD Berlian tadi ya, Berlian School di PPS ini, eh ketika SD itu masih belum muncul. Jadi cuman saya itu disuruh azan begitu. Cuman disuruh azan, tidak ada nampak dunia Al-Qur'annya begitu. Lalu ketika saya SMP, alhamdulillah ketika kelas 2 ya, 2 SMP itu saya mulai mempelajari Al-Qur'an, mulai tertarik di bidang namanya murotal ya, Iya. di bidang murotal. Nah, itu saya mulai tertarik tapi belum ada kepikiran jadi imam. Karena dulu saya kalau misal ya FYI ya, saya Iya. dulu kepenginnya itu jadi dokter bedah begitu, dokter bedah jantung. Nah, kan sangat jauh sekali. Nah, jadi ketika saya kelas 2 SMP mulai tertarik di bidang murotal, lalu saya cuman bermodalkan ya otodidak lah. Otodidak cuman belajar murotal di YouTube gitu tanpa ada guru yang bisa membimbing saya. Nah, ketika sudah masuk Esmamio ya, ada salah satu ustadz sini boleh sebut ya. Ya. Ya, salah satu ustadz sini awalnya itu dari Ustadz Siswanto ya. Kalau nonton ya Ya. saya sangat berterima kasih atas jasa-jasanya ya. Semoga menjadi jariah untuk Ustadz Siswanto dan seluruh guru-guru Islamiyah insyaallah. Amin amin. Ya, itu awalnya dari kelas 1 SMA. Itu saya diajar oleh Ustadz Siswanto bahwa Ustadz Siswanto itu melihat ada potensi dari diri saya. Kalau misal ini di bidang murotalnya bisa bagus, cuman di saat itu saya cuman fokus nadanya aja, iramanya aja, enggak memperhatikan makhrajul hurufnya gimana Ya. yang benar, tajwidnya gimana yang benar, itu enggak ada apa ya, enggak ada cara yang Kepikiran. bagus. Oh, Iya, oke. betul, enggak ada kepikiran gitu. Akhirnya Ustadz Siswanto semenjak dari kelas 1 SMA itu saya disuruh belajar privat. Jadi kalau misal kamu, Iya. kalau kamu biasanya kalau pulang sekolah jam berapa? Jam habis asar. Sama berarti sama ya. kayak dulu saya. Iya. Cuman saya setelah asar tidak boleh pulang dulu. Jadi saya itu dari setelah asar sampai jam 5 sore itu nggak boleh pulang setiap hari seperti itu. Untuk belajar privat sama Ustaz Siswanto, belajar ngaji, belajar bagaimana pengucapan huruf yang benar begitu. Ya, dimulai dari situ. Alhamdulillah saya mengikuti ada lomba murotal ya yang diadakan di Sidoarjo. Alhamdulillah ketika awal-awal lomba itu saya itu tingkat nasional ya, Iya. tingkat nasional. Alhamdulillah langsung saya mendapatkan juara 1 begitu. Ya dimulai dari situlah saya benar-benar membulatkan tekad ya bahwa dari 1 SMA itu saya ingin jadi imam besar gitu. Enggak ya, dari dokter bedah jantung berubah menjadi imam besar gitu. Saya niatnya seperti itu awalnya. Ya alhamdulillah dari situ akhirnya Ustaz Swanto mengajak saya, coba kamu menjadi imam ya di masjid, ada namanya di daerah BP Kulon ya teman-teman ya, Masjid Al Istiqomah namanya. Nah itu di awal karir imam itu di situ. Jadi di Masjid Al Istiqomah. Lalu dimulai dari situlah saya belajar. Oh jadi imam itu seperti ini. Oh kalau misal menemukan jamaah seperti ini. Akhirnya alhamdulillah selama kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, ya selama itu saya mendapatkan ya beberapa juara-juara murotal. Itu menjadi semangat untuk saya agar istiqomah seperti itu. Ya. Kalau kita tadi bicara tentang murotal nih Ustaz. Ya. Ini kan mungkin sedikit melebar dari temanya ya teman-teman. Banyak teman-teman kita itu yang mengalami kendala di suara. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin ada minuman herbal kah atau mungkin gurah atau apa cara yang
bisa memaksimalkan suara kita agar lebih efektif ketika kita ingin membaca Al-Quran dengan indah seperti itu. Nah, oke, kalau misal dulu ya, ketika saya masih SMA itu ada beberapa teman saya yang bilang kalau misal tadi disebut gurah Iya, satu-satunya, salah satunya. Memang biasanya orang kalau misal ingin memperbagus suara, ingin memperindah suara itu biasanya eh, teknik gurah itu yang akan dilakukan. Cuman kalau misal menggunakan gurah itu juga ada risikonya. Resiko akan menjadi semakin bagus iya, atau justru akan makin semakin jelek daripada sebelumnya. Ya, akan makin semakin jelek. Nah, jadi saya selama apa ya, seumur hidup saya nggak iya. pernah pakai teknik gurah. Jadi cukup menggunakan minuman-minuman herbal, ya kayak jahe, kayak madu, lalu latihan. Ya, kalau misal ingin memperbagus suara itu ya salah satu caranya ya latihan. Dengan latihan kalau saya biasanya ya Iya. mendengarkan murotal, lalu coba saya tiru satu ayat. Nah, itu insya Allah akan bisa bentuk suaranya seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kita bicara soal bagaimana caranya memperindah suara. Terus tadi saya simpulkan sedikit ya. Tadi kan ada perbedaan jauh Ustadz Hmm. dari yang awalnya cita-citanya menjadi dokter, kemudian sekarang menjadi imam gitu Ustadz. Kalau boleh tahu, gimana respon orang tuanya Ustadz? Kalau nggak salah kan orang tuanya panjenengan kan juga dokter nggih. Iya, betul. Ya, itu gimana responnya ketika mendengar seorang anaknya Ustadz Amar berpindah haluan dari yang awalnya dokter bedah jantung menjadi seorang imam gitu. Nah, ya. Justru malah orang tua saya itu menginginkan dari awal ya, itu pengen saya ingin jadi orang yang berbeda dari dirinya gitu. Jadi memang dari awal pengen anaknya itu jadi orang yang dekat dengan Al-Qur'an begitu, orang yang dekat dengan agama, menjadi dai seperti itu. Nah, jadi respon orang tua saya justru malah dari awal yang tadi saya ceritakan ya, dari kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP. Justru saya bisa tertarik di dunia murotal itu dari orang tua saya. Ya. Jadi awal saya bisa apa ya, suka dengan dunia murotal itu justru dari orang tua saya setel murotal di mobil. Awalnya saya nggak ada kepikiran sama sekali untuk suka di dalam bidang itu ya. Iya. Jadi saya benar-benar setiap hari tuh disetel murotal sampai berbulan-bulan tidak ada keinginan sama sekali, tidak ada kepikiran untuk meniru irama tersebut. Nah, dalam suatu hari saya tiba-tiba kayak orang kalau misal dengarkan musik ya contohnya ya, musik pasti kan lama-lama tiba-tiba dia melantunkan sendiri gitu kan. Nah, saya itu melantunkan murotal itu. Jadi awalnya itu dari melantunkan murotal, akhirnya saya orang tua saya kaget loh, kok bisa mirip, kok bisa meniru gitu. Nah, mulai dari situlah orang tua selalu mensupport, bahkan tidak menunggu saya dewasa baru tidak mensupport. Sampai detik ini ya saya udah Iya. umur 21 tahun itu selalu mensupport. Banyak support yang saya dapatkan dari orang tua saya, ya alhamdulillah gitu. Ya, teman-teman, saya ingatkan bahwa di podcast kali ini kita juga akan memberikan pertanyaan seperti di podcast-podcast sebelumnya. Jadi, saya ingatkan untuk teman-teman sekalian untuk menonton podcast ini hingga akhir nanti, karena nanti di akhir acara akan kami berikan pertanyaan dan nanti teman-teman bisa menjawab dan akan mendapatkan kesempatan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Nah, Ustadz, ini tadi kita sudah membahas soal kisah perjalanan seorang Ustadz Adi Amar. Sekarang kita mulai masuk nih Ustadz kepada hafalannya. Nah, seorang penghafal Al-Quran merupakan titel yang saat ini tuh digandrungi banyak orang, diminati para penghafal Quran, diminati para santri-santri, diminati siswa-siswi, diminati cewek-cewek, ibu-ibu gitu Ustadz ya. Nah, itu dalam proses menghafal Al-Quran pasti ada yang namanya tantangan nih Ustadz. Kalau boleh tahu tantangan yang dirasakan oleh Ustadz Adi Amar sendiri sebagai penghafal Al-Quran itu apa sih Ustadz? Oke, boleh. Iya, jadi salah satu tantangannya ya, kalau misal tadi kita mungkin kulik sedikit ya kisah tadi. Jadi kalau misal ketika saya dulu di SMA ya, alhamdulillah tidak ada tantangan apapun. Karena apa? Karena ketika saya SMA dulu saya menghafalkannya itu cuman dari murotal saja. Tidak ada kayak teman-teman yang lain ya, kayak buka Al-Qur'an lalu dia di masjid selama 1 jam duduk, nggak ada seperti itu. Jadi saya benar-benar murni dari mendengarkan murotal. Nah, jadi saya tidak ada merasakan tantangan. Mungkin ya sedikit-sedikit saja. Nah, saya baru merasakan, oh begini ya tantangan kesusahan orang yang menghafal Al-Quran itu baru di pondok. Ya. Gimana Ustadz? Nah,
ketika di pondok ya, di Daurah Tahfidz di Pondok Hidayatullah Malang, ya ini saya pakai kopian ini. Iya. Ya, Pondok Hidayatullah Malang itu ketika saya selama 1 tahun tuh baru merasakan ternyata ada susahnya menghafal Quran tuh banyak. Yang pertama, contohnya ya ini ya, ketika sedang tengah-tengah menghafal Quran ngantuk. Iya. Ya, itu kan biasanya kan memang hal yang sering ya, hal yang Iya. lumrah untuk menghafal Quran. Tetapi kalau di pondok, bayangkan selama 24 jam itu cuma Al-Quran saja, tidak ada aktivitas selain Al-Quran. Nah, makanya tantangan yang paling kalau menurut saya itu apa? Menjengkelkan itu yang Iya. ngantuk itu tadi. Karena kalau misal sudah ngantuk, Al-Quran satu ayat Al-Quran saja tidak akan bisa masuk di otak. Makanya biasanya kalau misal siang, sore karena kita sudah tidur ya. Iya. Cuman kalau malam itu. Nah, malam katakanlah jam 9 malam, jam 10 malam, itu baru hafalkan 1 ayat, 2 ayat sudah diniati, sudah wudhu, ngantuk lagi. Akhirnya ambil wudhu lagi. Mulai fresh lagi. Nanti baru 5 menit sudah ngantuk lagi. Nah, itu memang tantangan-tantangan yang lumrah, cuman memang menjengkelkan. Nah, kalau misal saya dulu gimana cara bisa menghilangkannya dengan tadi tuh wudhu. Jadi kalau misal kita, ya ini salah satu caranya ya. Kalau misal kita ngantuk menghafal Quran itu hal yang biasa. Ya, kalau misal kita menghafal Quran, kita merasa ngantuk itu setan, semua dari setan pasti. Ya, setan tidak akan mau kita ya bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Makanya kita dibuat ngantuk. Mata kita disebul ya, disebul bahasa Indonesianya apa? Ditiup ya, ditiup. Kata kita tiup biar kita ngantuk. Nah, makanya kita harus dengan wudhu, nanti bisa hilang. Nanti setan kembali lagi. Nah, itu salah satu tantangan ya yang menurut saya tersusah gitu ngantuk itu. Nah, kalau misal bicara tantangan nih, tadi Iya. kan ngantuk. Terus teman-teman ini ada juga Ustadz yang nangis ketika hafalan Ustadz karena iya. sulitnya menghafal. Benar teman-teman, kalau teman-teman nyoba sendiri hafalan dan biasanya tuh nemu kesulitan menghafal tuh adalah apa ya? Nggak masuk-masuk ayatnya Ustadz. Iya. Sampai kadang nangis, cungkir balik tetap nggak bisa hafal. Itu Ustadz pernah nggak mengalami itu Ustadz? Ya, kalau misal ketika menghafal Quran ya, dulu di pondok itu memang ada beberapa pengalaman ya, yang ketika saya menghafal Al-Quran itu benar-benar kesusahan di beberapa ayatnya ya. Nah, itu eh, banyak sih. Beberapa ayat Al-Quran itu banyak yang di beberapa juz itu memang apa bahasanya ya, kesusahan untuk menghafal. Kata-katanya, kosakatanya itu sangat-sangat tidak familiar. Iya. Nah, itu kan biasanya kan karena tidak familiar, Iya. jadi ketika kita menghafal Quran sangat susah, ya. Contohnya ya, kalau misalnya saya contohkan ya, di dalam Quran salah satu surat Al-Quran, ya. Nah, ayatnya ini berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahumas syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nah, setelah ini فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Itu di satu surat. Nah, ada surat yang lain itu mirip seperti itu ayatnya, ya. Kalau tadi fawaswasa ilahi syaiton, yang ini ya fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malaikan sampai ila akhir ayat. Nah, nanti di ayat selanjutnya fadallahuma bighurur falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa. Seperti ayat yang tadi, ya. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min warqil jannah. Di situ ayat itu yang bikin saya nangis dulu di pondok. Sampai alhamdulillah sekarang bisa lancar sekali karena justru itu kalau misal kita berlama-lama menghafal Al-Qur'an ya, di satu ayat itu berarti kita harus membangun mindset, oh berarti Allah pengen saya berlama-lama di ayat ini. Nah, kalau misal kita berlama-lama di ayat ini, pasti untuk jangka panjangnya itu akan lebih mudah, akan lebih lancar, kan seperti itu ya. Iya, iya. Kalau misal kita kemudahan, misal kita ketemu surat Al-Baqiyah contoh. Oh, mudah ini ayatnya. Otomatis kita akan menggampangkan. Nah, besok-besok akan lebih cepat hilang itu pasti. Iya. Nah, seperti itu kan. Makanya ketika saya dulu menghafalkan di ayat yang tadi saya sebut, ya, di 2 surat yang berbeda tadi. Nah, itu benar-benar saya bikin nangis itu karena kesusahan. Cuman kalau misal kita ya tadi, kalau misal kita sabar untuk mengulang-ulang ayat yang kesusahan tadi, maka kita akan mendapatkan kemudahan. Ya, kita akan untuk jangka panjang itu akan lebih lancar seperti itu. Ya, Iya. seperti itu. Nah, ini tadi membahas masalah kesusahan dalam menghafal Ustaz ya. Ya, Menghafal sulit. Itu kalau menurut Ustaz sendiri, kira-kira
apa yang membuat sulit? Apakah karena kita maksiat atau karena kita memang karena mindset atau apa Ustadz? Oke. Tadi yang disebutkan oleh Kak Zeva ya, Ya. itu memang banyak. Apa yang dia sebutkan tadi benar. Pertama, karena maksiat kita. Ya, kalau misal kita bermaksiat itu akan membuat kita untuk susah untuk menghafal Quran. Ya, karena ya bagaimana kalau misal kita dalam satu tempat itu ya ada kotoran, ada apa namanya? Pokoknya kotoran gitu. Ya. Bagaimana kita bisa tinggal di tempat itu? Kalau misal kita di tempat itu ada kotoran. Nah, makanya ketika kita menghafal Quran, ya kita merasa susah, itu bisa saja dengan dari maksiat kita. Lalu yang kedua, kadang ya kita ada orang yang dia orang yang suci. Maksudnya suci itu apa? Tidak suka maksiat. Dia benar-benar orang yang alim. Tetapi kenapa kok masih susah? Kan ada yang seperti itu kan? Iya. Nah, karena ya itu memang dalam menghafal Quran itu bisa jadi karena mindset kita. Itu penting itu mindset. Kalau misal kita mindset ayat Al-Quran ini yang sedang kita hafal itu susah, maka itu akan menjadi susah, beneran. Nah, makanya kalau misal kita menghafal Quran itu, mindset kita harus kita bangun mudah. Ya, ketika kita menghafal Quran, contoh kita sedang menghafal, kalau misal anak SMA ini ya, anak SMA biasanya apa? Surat apa? Juz 9 ya? 9. Nah, misal Al-Mulk, katakanlah ya. Nah, ya kita kalau misal kita menghafal ayat 1, ini mudah kok, mudah. Yang penting harus sabar. Kalau misal kita sabar, maka kita akan mudah untuk menghafal Quran. Begitu. Ya. Ini soal mindset, soal maksiat. Ya. Apakah Ustadz, mood berpengaruh dalam proses kita menghafal Al-Quran? Nah, itu tadi saya lupa sebutkan ya. Iya. Mood itu sangat bergantungan kepada menghafal. Cara kita itu menghafal Al-Quran ya. Nah, ini biasanya kalau misal cowok-cowok biasanya kalau misal masalah mood ya nggak terlalu mempermasalahkan bodo ya. amat lah Kayak ya. bodo amat gitu. Nah, kalau perempuan tuh ya ini cerita-cerita dulu dari pondok saya. Kan pondok saya ini kita balik ke kisah tadi ya. Iya. Pondok saya itu kan ada lagi perempuan, cuman tempatnya berbeda, agak jauhan ya, ada pembatasnya. Nah, dulu ternyata ada juga dari cerita-cerita dari ustadz-ustadz itu kalau misal yang perempuan itu benar-benar malah justru lebih susah daripada yang laki-laki. Karena yang laki-laki kalau susah ya sudah ditinggal tidur gitu. Iya. Nah, kalau perempuan sampai nangis, sampai drama nggak mau menghafalkan Al-Quran seperti itu. Nah, memang kalau misal kita menghafal Quran ya, itu memang salah satunya yaitu bergantung dengan mood. Memang kalau misal kita itu tidak bisa melawan mood ini, kalau misal kita, apalagi kita dalam keadaan bad mood ya, kadang ya kalau misal kita menghafal Quran tuh kadang lagi mikirin apa PR gitu ya, ada tugas-tugas dari sekolah, ada tugas-tugas dari kampus mungkin atau dari mana. Nah, itu memang bergantung dari mood itu tadi. Kalau misal kita menghafal Quran itu moodnya baik, insya Allah akan mudah untuk menghafalnya. Tapi kalau kita moodnya dalam keadaan jelek, maka kita akan bisa susah untuk menghafalnya. Itu tergantung dari mood salah satunya tadi ya. Iya. Begitu. Makanya kalau misal kita lagi good mood, alhamdulillah. Kalau kita lagi bad mood, nah ini yang susah. Memang. Cuman bisa dilawan dengan cara kita dengan cara, kalau saya biasanya ya, itu dengan mendengarkan mortal dulu. Saya dengarkan ceramah-ceramah agar bisa penyakit bad mood tadi. Bad mood kalau misal dalam bahasa menghafal Quran itu biasanya itu futur itu malas. Karena lagi nggak mood itu tadi, nggak mood menghafal Quran. Makanya kalau misal kita sedang futur, kita sedang malas untuk menghafal Quran, maka kita berbanyak istighfar, kita berbanyak sholawat, kita memperbanyak salah satunya tadi mendengarkan murotal. Nah, itu insya Allah akan membangun kita motivasi untuk lebih semangat lagi, biar tumbuh lagi semangat itu. Gitu. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan melakukan break. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali ke teman-teman untuk terus menyimak podcast ini, karena nanti di akhir sesi podcast akan kami berikan pertanyaan, dan bagi penjawab tercepat dan yang paling tepat akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Nah, pembahasan tadi sangat menarik Ustadz ya. Tapi sebelum itu kita break dulu. Mari kita saksikan pariwara berikut ini.
selamat datang kembali para pemirsa yang ada di rumah di sesi kedua podcast Osaka, obrolan santai berkualitas bersama Ustadz Adi Amar. Ustadz, tadi kita sudah membahas mengenai kesusahan ketika hafalan, tantangan ketika hafalan. Ini ada mungkin satu pertanyaan lagi deh Ustadz soal menghafal. Apakah ketika kita mendengarkan musik itu berpengaruh terhadap hafalan kita, Ustadz? Seperti itu. Ya, betul. Kalau misal dulu itu dari saya menghafal Quran tuh ya, memang benar-benar harus dijauhi musik itu. Ya, bukan berarti musik itu haram ya. Kalau misal saya berpendapat musik itu enggak haram. Cuman kalau misal kita sedang menghafal Quran, sebaiknya musik itu harus dihindari dulu. Ya, setidaknya dikurangi lah. Karena apa? Kalau misal perumpamaan dulu di Ustadz saya di pondok itu bahwa minyak sama air itu kan tidak akan bersatu. Ya, tidak akan bersatu kan? Nah, seperti halnya sama dengan musik dan Al-Quran tersebut. Kalau misal kita sedang menghafal Quran, maka hindarilah musik itu dulu agar kita bisa mudah untuk menghafal Quran. Sama, musik itu maksiat juga, ya. Musik itu juga salah satu maksiat. Maka tadi yang disebutkan maksiat tadi itu akan bisa menyusahkan kita untuk menghafal Quran, gitu. Nah, tadi sudah membahas mengenai kesusahan dalam menghafal. Terus sekarang tantangan nih Ustaz, tantangan ketika menjadi imam. Kan menjadi imam tuh ya banyak lah teman-teman kita yang pengen gitu ya, jadi imam. Tapi tantangan yang dirasakan tuh mungkin nggak pede, terus juga bingung gitu. Aduh, aku harus gimana ya? Ngikutin jamaah atau ngikutin keinginanku? Aku harus baca surat pendek atau surat panjang? Iramanya apakah harus ngikutin jamaah atau sesuai dengan diriku sendiri? Itu gimana Ustadz? Kalau misal dari sudut pandang Ustadz begitu. Kak ya, Kak. Oh iya, Kak Kak, Amar, ya ampun, jadi lupa, lupa ini lupa. kok. Iya. Saya lihat vibes-nya Arab-Arab langsung ingat Ustadz. Ya. Oke. Kalau misal tantangan, kalau tadi tantangan menghafal Quran, maka sekarang tantangan Menjadi menjadi imam. imam. Oke, kalau misal dulu ya awal-awal menjadi imam, Iya. banyak sekali tantangannya. Satu, nggak pede, ya. Dua, apa bahasanya? Deg-degan, ya. Pasti itu pasti orang kalau misal mau jadi imam awal-awal, apalagi tempat baru, bahkan jamaahnya juga baru. Itu maka yang awal-awal itu deg-degan. Sampai detik ini sama, saya juga gitu. Kalau misal masjidnya masjid baru, jamaahnya baru, tempatnya baru, kayak contoh kemarin saya imam di Bandung, ya. Nah, itu karena jamaahnya baru, otomatis vibes-nya baru semua, maka juga bikin kita deg-degan gitu. Nah, lalu yang ketiga, ya tantangannya itu adalah jamaahnya. Nah, ini jamaahnya itu kan kadang kalau misal kita lihat jamaahnya, apakah dia pekerja kebanyakan, apakah dia itu mahasiswa kebanyakan, apakah banyak orang tua. Nah, itu harus kita sesuaikan masjidnya. Tapi kadang itu kalau saya ya, saya menginisiatifkan itu dengan tanya ke takmir, bagaimana biasanya Ustadz? Kalau contoh ini kita ambil tarawih ya, karena kan sekarang Ramadan. Kayak misal biasanya saya tanya ke takmir-takmir itu, Ustadz ini biasanya selesai jam berapa? Gitu. Oh, selesainya jam 19.50 katakanlah. Kalau pakai ceramah jam berapa? Oh, jam 20.15. Berarti di situ saya memperkirakan kalau misal jangan sampai saya lebih dari jam itu, karena nanti kan akan keluar dari kebiasaan, keluar dari urf ya. Urf itu adat istiadat di setempat itu. Ya, kalau misal ternyata kadang kalau misal ada juga yang itu Ustadz santai aja, biasanya selesainya jam setengah 9. Nah, itu berarti saya santai pembacaannya, iramanya ya. Kalau menurut saya untuk irama tadi yang disebutkan tidak ada tantangan sih. Kalau irama kebanyakan memang dari diri sendiri gitu. Cuman memang hal-hal yang mungkin ini yang dirasakan imam adalah nanti ada kalanya beberapa waktu itu jamaah itu ada yang mungkin mengkritik, ada yang ngasih saran kayak jangan panjang-panjang gitu. Ada juga nanti yang lain, jangan pendek-pendek. Nah, kan kita sebagai imam harus memposisikan sebagai di tengah-tengah. Nah, cari amannya gimana? Kalau saya caranya biasanya ya, itu dengan cara tanya ke takmir, bagaimana? Enaknya gimana gitu. Itu lebih aman seperti itu. Oke. Kita sudah tahu teman-teman gimana tadi tantangannya ketika menjadi imam. Salah satu tantangannya adalah masalah PD, Ustadz. Nah, gimana caranya Ustadz melatih mental dan kepedean itu, Ustadz? Soalnya teman-teman saya yakin, bahkan saya sendiri, kadang kalau imam itu, wah gak pede, waduh ada yang lebih sepuh, waduh ada yang hafalannya lebih banyak, waduh ada yang lebih berilmu. Nah, itu gimana Ustadz? Ya, sebenarnya dulu saya juga awal-awal gitu ya. Saya berpikirnya, waduh ini jamaahnya ini profesor, atau aduh jamaahnya ini orang-orang yang lebih daripada saya gitu. Nah, cuman dulu ini saya alhamdulillah sampai sekarang itu masih ingat ini perkataan dari ya kita sebut lagi Ustadz Siswanto, ya Pak Sis. Itu bahwa kalau misal kita itu
jadi imam, ya. Pak Sis itu bilang, kalau misal Pak Sis lagi jadi imam, kalau makmumnya itu lebih dari Pak Sis, ya lebih itu maksudnya hafalannya, bacaannya, hafal Quran, itu malah lebih tenang. Mindsetnya Pak Sis malah lebih tenang. Kenapa? Karena kalau kita salah ada yang benarkan, ya kan? Iya. Kalau kita salah ada yang membetulkan, mengkoreksi bacaan kita, ada yang nanti bilangin. Kalau justru malah jamaahnya itu, ya misal, mohon maaf, kalau misal awam atau orang-orang yang tidak hafal Quran gitu, malah menjadi tidak tenang. Nah itu karena apa? Ya karena, waduh nanti kalau salah, otomatis kan diem-dieman gitu kan, awkward moment gitu kan ya. Iya. Kalau misal kita salah baca Al-Qurannya, waduh diem, terus gak ada yang bener kan? Nah bagaimana? Makanya itu ya, kalau misal kita jadi imam itu ya untuk biar pede, salah satu caranya kalau misal saya tadi sebelum sebut ya, itu cara yang kedua tadi. Cara yang kedua itu dengan cara latihan di rumah. Jadi kalau saya dulu awal-awal sebelum ngimam itu saya wajib sebelum ngimami nanti persiapkan dulu suratnya apa, harus matang. Kalau Iya. misal kita sudah matang, insya Allah akan siap untuk jadi imam. Lalu saya latihan di kamar. Jadi kalau saya peragakan di kamar tuh saya pura-pura jadi imam di depan kaca gitu. Iya. Allahu Akbar. Nah, saya jadi imam. Saya baca ayat Al-Fatihah sampai ayatnya, saya ulangi beberapa kali. Nah, itu sangat berpengaruh ketika jadi imam nanti. Justru kalau misal saya nggak lagi latihan ini dulu ya, awal-awal, itu malah nggak bisa apa ya, nggak bisa tenang nanti imaminya gitu. Jadi ya dengan cara itu, pertama mindset kita ya bahwa kalau misal justru kalau kita harus membangun mindset kalau orang yang jamaahnya itu lebih lebih profesional dari kita, ya lebih senior dari kita justru malah harus senang. Ya, karena ada yang mengoreksi bacaan kita. Yang kedua, latihan di rumah, di kamar itu seperti itu. Oke. Ustadz ini kalau boleh tahu sudah berapa lama Ustadz menggeluti dunia murotal dan imam ini Ustadz? Oke. Kalau murotal tadi ya, berarti sekitar kalau murotal dulu Iya. ya, belum bukan imam. Murotal ini sekitar mungkin 7 tahun. Alhamdulillah 7 tahun. Ya dari kelas 2 SMP dihitung sampai sekarang sekitar 2 tahun 7 tahun 8 tahun. Kalau yang imamnya dikurangi 2 tahun berarti sekitar 6 tahun, masih baru. Masih baru dari pokoknya dari kelas 1 SMA. Berarti sekitar 5 tahun 6 tahunan lah gitu. Gitu. Nah, selama menjadi imam dan selama ini Ustadz ya, Ya. apa saja keberkahan ataupun kemanfaatan apa bahasanya? Privilege lah, Ya, privilege privilege. gampangnya. Privilege yang Ustadz dapatkan ketika Ustadz menjadi imam nih Ustadz. Ya. Oke, sebelum kita eh, mengambil hikmah ya Ya. dari keberkahan menjadi imam atau apa gitu ya. Kita ambil dulu dari dasarnya dulu, yakni hikmah menghafal Quran. Ya, hikmah orang yang dekat dengan Al-Quran. Nah, sebagaimana ini salah satu ayat Al-Quran lagi ya, itu di dalam Quran salah satu surat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Ya, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepadamu semua ya, mau'izatun mir rabbikum, pelajaran bagi kita semua ya, manusia ini, wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga syifa apa? Obat. Obat hati ya, di dalam dada, wahuda, dan petunjuk, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk seluruh alam. Nah, itu ya, qad ja'atkum mau'izatun, siapa pelajaran itu yang dimaksud? Al-Qur'an tadi. Ya. Jadi Al-Qur'an itu telah datang kepada kita untuk bisa menjadi tadi pelajaran, terus juga obat hati, lalu juga petunjuk dan rahmat. Itu semua akan didapatkan oleh orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Nah, apalagi kalau misal menjadi imam. Nah, kalau misal yang saya rasakan dulu ketika saya menjadi imam itu, ya alhamdulillah, ketika saya mulai start berusaha dekat dengan Al-Quran, alhamdulillah seluruh apa ya, bisa dikatakan keinginan saya itu terpenuhi, alhamdulillah. Jadi ketika saya misal, ini hal yang kecil saja ya, kayak gini, misal dalam hati nih, masih dalam hati, belum terucapkan. Iya. Ya Allah, pengen itu makan bebek gitu. Ini beneran ini ya, Iya. makan bebek. Pengen makan bebek. Kalau di Gresik ini terkenalnya Pak Selem ya. Nah itu, pengen bebek Pak Selem. Nah, lalu habis Isya tiba-tiba ada jamaah yang ngasih loh. Ada yang ngasih padahal saya belum mengucapkan ke siapapun. Belum mau beli. Itu ada yang ngasih. Itu salah satu yang kecil. Ada banyak-banyak hal-hal yang lain juga. Misal di dalam hati terketuk dalam hati, pengen ganti dompet gitu. Ada jamaah yang ngasih dompet. Wallahi ini beneran ini.
Nah, itu hal yang kecil. Ada juga hal-hal yang besar, banyak sekali. Jadi apa maksudnya? Kalau misal kita itu dekat dengan Al-Qur'an, kalau kita itu berusaha untuk cinta dengan Al-Qur'an, istiqomah untuk mencintai Al-Qur'an, maka hal-hal apapun di dalam dunia ini, kita nggak bahas akhirat ya, Ya. pasti akhirat banyak sekali keutamaan di dunia ini. Kalau misal kita itu dekat dengan Al-Qur'an, tidak harus menjadi penghafal Quran teman-teman ya. Yang penting kita dekat dengan Al-Qur'an. Seperti apa? Mengamalkan isi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, apalagi menghafalkannya. Ya. Nah, itu maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam dunia itu, apapun yang kita inginkan akan Allah jamin. Ya, kehidupan kita, ekonomi kita, insya Allah ekonomi kita, lalu kehidupan kita lah seluruh di dunia ini akan Allah jamin, akan Allah jamin. Karena apa? Kita juga menjamin Al-Qur'an itu. Makanya yang harus istiqomah itu kita menjaga gitu. Nah, tadi soal keberkahan nih Ustadz. Mungkin Ustadz ada cerita tadi kan bebek gitu. Salah satunya ya. Ya, ya, ya. Ada bebek terus ada ganti dompet. Pernah nggak sih Ustadz kepikiran atau gini deh. Ustadz harusnya merasakan sebuah kejadian tapi tidak merasakannya. Contoh, ini kemarin kan teman-teman ya yang di rumah mungkin kemarin ini merasakan gempa gitu. Nah, teman-teman pasti ngerasain gempa. Nah, apakah Ustadz punya cerita tersendiri nih Ustadz soal itu? Iya. Soalnya kemarin kan gempa dan itu gempanya gede ya teman-teman. Bahkan di Semamiu sendiri kemarin Iya. sampai dievakuasi sehingga kita turun ke lapangan Ustadz, nggak Oh iya. melanjutkan di Sampai acara. lari terbirit-birit tadi dia. Iya. Gimana nih Ustadz? Oke. Kalau misal biasanya nih, kalau misal kan ini eh yang tercatat itu kan gempanya memang banyak sekali tuh ya kemarin ya. Saya lihat di info BMKG itu. Cuman yang besar-besarnya itu ada 4 kali. Kemarin sama beberapa waktu yang lalu itu 3 kali ya. Sebelum Jumatan saya masih ingat. Sebelum Jumatan, setelah Jumatan sama sorenya ya. Iya. Nah, itu sorenya yang puncaknya itu. Alhamdulillah ya. Ini betul itu. Ya nggak tahu ini apakah memang berkah Al-Qur'an atau tidak, tapi saya mengambil dari sisi itu. Ya, bahwa ini memang berkah dari Al-Qur'an. Bahwa apa? Ketika gempa sebanyak 4 itu, saya tidak merasakan sama sekali empat-empatnya itu. Sama sekali enggak. Yang pertama, sebelum Jumatan saya lagi di jalan. Yang kedua, itu di jalan lagi. Karena habis Jumatan, habis khutbah Jumat, habis imam Jumat, di jalan enggak ngerasakan lagi. Lalu yang ketiga, yang sore, itu saya lagi perjalanan ke Bojonegoro, jadi imam tarawih juga di Bojonegoro. Di jalan tuh enggak ngerasakan juga, sama sekali enggak ngerasakan. Lalu yang keempat kemarin itu saya lagi perjalanan juga ya dari imam juga kemarin tuh. Jadi selama kemarin tuh saya gempa, enggak ada empat-empatnya yang ngerasakan sama sekali. Jadi benar-benar sampai sekarang ya, seumur hidup tuh belum pernah ngerasakan gempa sama sekali. Sampai sekarang tuh saya mikir gimana ya rasanya gempa itu, tapi naudzubillah jangan lagi gitu, saya mikirnya gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi kita sudah membahas mengenai keberkahan dan kemanfaatan kalau kita nih deket sama Al-Qur'an Ustadz ya. Ya. Kemudian Ustadz, ini ada teman-teman yang pengen menghafal, ingin apa ya, memiliki keinginan untuk jadi hafiz nih Ustadz. Mungkin Ustadz punya metode ataupun tips-tipsnya yang bisa dibagikan ke teman-teman. Entah itu nanti tips dalam menghafalnya, atau mungkin dari makanannya harus konsumsi ini itu, atau mungkin dalam segi yang lain yang mungkin saya belum tahu nih Ustadz. Mungkin bisa Oke. dijelaskan ke teman-teman. Oke, boleh. Jadi kalau misal kita tips-tips ya ini ya, mungkin apa yang saya lakukan dulu di pondok atau mungkin di rumah untuk bisa menghafal Al-Qur'an tuh biar mudah gimana ya. Jadi yang pertama kita cari motivasi dulu. Apa niat kita untuk menghafal Quran? Itu salah satu tips untuk memudahkan juga. Itu sangat penting, nomor satu itu niat ya. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal semua itu tergantung niat kita apa. Nah, kalau misalnya kita menghafal Quran, oh biar dipandang orang yang menghafal Quran, biar kita itu disepuh-sepuhkan sama orang ya, biar bisa itu, maka akan tidak ada keberkahan dalam situ. Walaupun kita mudah untuk menghafal Quran, bisa jadi itu istidraj ya. Bisa jadi itu Allah memang membiarkan kita seperti itu biar kita nanti menjadi orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Maka ketika kita menghafal Quran, yang pertama itu niat. Kalau misal kita niat baik untuk menghafal Quran itu untuk akhirat, maka pasti dunia itu akan mengikuti. Nah, oke, kita ambil yang pertama niat. Lalu yang kedua apa? Motivasi. Cari motivasi. Dulu ketika di pondok, awal-awal saya pondok itu bener-bener susahan hafalan tuh ya. Karena apa? Motivasinya cuman imam gitu aja. Kalau misalnya saya pengen jadi imam besar, kalau nggak hafal Quran 30 juz gimana caranya? Jadi saya cuman pokoknya cuman jadi imam. Nah, tengah-tengah pondok ya, sebelum saya ngebut hafalan Qurannya itu,
ada salah satu hadis yang dimana itu saya dengarkan hadis itu langsung ya, semenjak itu sampai detik ini itu saya ingin menghafal Quran sampai insya Allah hingga akhir hayat, istiqomah untuk murojaah. Ya, ini redaksi hadisnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, yuqalu li sahibil Quran, dikatakanlah kepada penghafal Al-Qur'an, ya, kepada pecinta Al-Qur'an, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bertartillah sebagaimana dahulu engkau di dunia bertartil, fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya ketinggian derajatmu itu tergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Maksud hadis ini apa? Ketika kelak di akhirat, ya, ketika orang-orang itu sudah dihisab semua, ya, sudah dihisab semua untuk masuk surga masing-masing, masuk neraka masing-masing, maka penghafal Quran ini dipanggil oleh Allah secara khusus nanti, ya. Berapapun hafalannya tetap dipanggil, pokoknya penghafal Quran. Nah, nanti orang-orang ini yang menghafal Quran akan dipanggil oleh Allah untuk bisa naik surga yang paling tinggi. Nah, tergantung ya tingginya mana sampai mana, itu tergantung pada hafal Quran kita di dunia, ya. Bacaan tartil kita di dunia itu bagaimana? Kalau misal kita, oh di dunia kita bisa menghafal Quran sebanyak 5 juz sampai hingga akhir hayat, maka kita akan mendapatkan surga yang sebegitunya, ya, sama dengan 5 juz. Oh, di dunia kita bisa menghafal Quran 10 juz. Oh, bisa di 5 juz, 15 juz, bahkan 30 juz. Maka akan mendapatkan surga yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Nah, maka itu motivasi yang saya betul tuh ya. Kalau misal kita menghafal Quran, ya, di akhirat nanti insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah menghafal Quran ini untuk masuk surga yang paling tinggi, yakni surga Firdaus, tergantung hafalan yang kita hafal di dunia. Dan yang paling satu lagi apa? Nggak hafal aja, tapi apa? Istiqomah hingga akhir hayat. Percuma kalau awal-awal hafal 30 juz tapi nggak ditinggal, ya, ditinggal hafalannya sampai meninggal, ditinggal nggak di murojaah lagi. Maka itu yang paling penting, teman-teman. Dan tidak sampai situ hadis itu, ya. Dalam tafsirannya itu bahwa ketika kita masuk surganya Allah, ya, itu kita bisa narik anak-anak kita, orang tua kita, kakek nenek kita, orang yang pokoknya dalam satu garis keturunan itu ada penghafal Quran. Naudzubillah, orang-orang yang sebelumnya masuk neraka, maka bisa kita akan tarik, kita akan bisa memberi syafaat untuk kita semua untuk bisa masuk bareng-bareng ke surga tersebut. Maka itu yang motivasi yang penting bagi penghafal Quran, ya. Salah satunya itu seperti itu. Terus yang ketiga yang terakhir, cara-caranya itu, ya, kita mencari waktu yang tepat untuk menghafal Quran, ya. Kalau misal kita sedang menghafal Quran, kalau saya dulu di pondok itu mungkin gini, kebanyakan orang-orang itu menghafal Quran tuh biasanya waktu tahajud gitu, ya, habis subuh. Nah, saya orangnya ngantuan, jadi nggak bisa kalau ketika tahajud hafalan malah nggak masuk di otak. Justru saya hafalan Quran tuh sebelum tidur, malam-malam itu loh, sebelum tidur tuh menghafal Quran. Nah, kenapa? Karena ketika nanti kita bangun tidur, apa yang kita hafal tadi malam tuh ingat semua, insya Allah. Coba teman-teman nanti ya yang di rumah ini, coba nanti mumpung di momen di bulan Ramadan ini, coba hafalkan 5 ayat atau 1 ayat lah minimal. Nanti besok pagi coba murojaah, insya Allah akan lebih mudah itu. Begitu. Ya, berarti tadi cara-caranya, metodenya, tipsnya itu adalah yang pertama niat, teman-teman. Setelah niat, kita punya motivasi, Ustadz. Terus habis itu menentukan waktu yang cocok untuk kita hafalan. Kalau boleh tahu Ustadz ketika menghafal itu membutuhkan waktu berapa lama nih Ustadz? Tapi sebelum itu, sebelum dijawab, kita akan melakukan break dulu, teman-teman. Saya ingatkan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah untuk terus menonton live ini hingga akhir sesi nanti, karena pada sesi akhir nanti akan kami berikan pertanyaan, dan bagi penjawab yang paling cepat dan tepat dalam menjawab di kolom chat kami akan berkesempatan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Tapi sebelum menuju ke sesi selanjutnya, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Sekolahnya aman, nyaman, fasilitasnya mendukung proses belajar. Meraih prestasi nasional hingga internasional. Tenaga pengajarnya pun lulusan dari kampus ternama Indonesia hingga mancanegara. Kita semakin terinspirasi meraih mimpi. Selain belajar akademik, kita juga mengembangkan soft skill dan pembinaan karakter. Ini membuat kita siap untuk menghadapi masa depan. My school, my inspiration.
Oke teman-teman, selamat datang kembali di podcast Osaka, obrolan santai berkualitas bersama Ustadz Adi Amar. Kali ini kita sedang berada di sesi terakhir teman-teman, sesi ketiga. Sebelum kita mulai sesi ini, saya ingatkan kembali ke teman-teman untuk terus menyimak podcast ini hingga akhir sesi nanti, karena di akhir sesi akan kami berikan pertanyaan di mana teman-teman bisa menjawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format masukkan username Instagram, kemudian underscore, kemudian jawaban yang teman-teman pilih. Nanti bagi penjawab tercepat dan yang paling tepat akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Oke Ustadz, tadi saya tanya Ustadz, seberapa lama Ustadz, kok dari tadi Ustadz ya teman-teman? Kak harusnya ya? Iya. Seberapa lama Kak Amar hafalan nih? Dari 1 sampai 30 juz itu seberapa lama sih Kak? Iya. Oke, jadi kalau misal ini dari kita berbicara menit dulu ya, menit. Jadi setiap satu halaman tuh. Ya. Kalau misal dari awal-awal saya hafalan tuh membutuhkan waktu tuh sampai ini standarnya ya, biasanya itu setengah jam, 1 jam. Itu masih awal-awal soalnya. Ya. Nah, semakin akhir-akhir itu bahkan bisa 15 menit dalam satu halaman, 10 menit gitu, sekitar 10 menit, 15 menit. Jadi alhamdulillah ketika saya dulu di pondok itu saya masih ingat itu bulan Juli ya. Ketika Agustus, September, Oktober, kan saya dari Smamyo ini itu membawa hafalan 3 juz saja, 3 juz. Nah, ketika saya masuk pondok itu selama bulan Agustus, September, Oktober itu alhamdulillah Oktober selesai itu 20 juz. Jadi selama 3 bulan ya, itu 3 bulan itu 20 juz. Nah, sampai November sebenarnya harusnya masih lanjut kan sampai 30. Cuman ustadz saya bilang enggak boleh karena terlalu kecepatan gitu. Jadi harus stop, mending kamu murojaah dulu aja 20 juz awal ini. Akhirnya November, Desember, Januari 3 bulan saya stop. Padahal teman-teman yang lain hafalan, saya murojaah yang 20 juz awal karena ustadz saya bilangnya terlalu cepat. Akhirnya bulan Februari karena waktu itu Maret itu Idul Fitri Ramadan, Maret di saat itu. Jadi saya sebelum Ramadan harus pulang dulu karena kan jadi imam di kota Gresik, di beberapa kota itu. Akhirnya saya bilang ke ustadz saya harus cepat selesai ini hafalan. Jadi selama Februari dan sampai 11 Maret alhamdulillah 10 juz akhir itu. Jadi totalnya kalau di total ya sekitar 4 bulan setengah. Ya, 4 bulan setengah. 4 bulan setengah itu alhamdulillah bisa 30 juz seperti itu. Dengan tips-tips yang tadi Ustadz yang sudah diberikan Ya, betul, ke itu teman-teman. tadi. Nah, Ustadz kita nih udah membahas tadi bagaimana menghafalnya Ustadz, tips and triknya, tantangannya, terus kisah perjalanannya teman-teman. Mungkin nih Ustadz di akhir sesi ini Ustadz ingin memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana yang ingin menghafal Al-Quran tapi masih malas-malesan, mungkin masih ingin memulai, masih baru memulai nih Ustadz, masih langkah pertama, mungkin ada motivasi yang ingin Ustadz sampaikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman ya, ini di waktu closing ya. Bahwa ketika kita ini ingin menghafal Quran ya, pastinya kita akan merasakan banyak tantangan-tantangan yang kita akan dapatkan ya. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan di awal-awal segmen tadi ya, bahwa ketika kita menghafal Quran pasti tantangan-tantangan itu akan kita dapatkan, kayak ngantuk ya ngantuk, lalu kesusahan menghafal Quran. Nah, ada beberapa motivasi yang bisa saya kasih ya, ini apa yang saya alami ketika di pondok dulu, bahwa ketika kita ingin menghafal Quran, sesungguhnya setan itu tidak akan mau kita itu bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Makanya sebisa mungkin, sekuat mungkin setan itu akan menarik kita untuk jangan dekat-dekat dengan Al-Quran. Nah, kalau misal kita ini merasakan males ya, merasakan futur itu males, nah berarti kita apa? Berarti kita tertarik oleh setan. Karena apa? Kita tergiur oleh apa yang dikatakan setan ya, dengan cara kita malas-malesan, kita gak usah hafal Quran, saya lebih suka musik kok. Nah, gak usah hafal Quran, susah nanti kalau misal menghafal Quran tuh orangnya akan diberikan pertanggungjawaban karena sudah terlanjur menghafal Quran. Justru kalau misal kita kesusahannya itu lebih besar ya, maka ganjarannya pun juga akan lebih besar ya. Makanya orang menghafal Quran itu akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Karena apa? Kesusahannya besar, tapi juga ganjarannya akan lebih besar. Makanya tadi yang saya sebutkan bahwa orang yang menghafal Quran itu akan mendapatkan banyak keberkahan yang didapatkan di akhirat, apalagi di dunia juga begitu. Makanya teman-teman semuanya ya, ini pesan saya, entah yang menonton ini anak siswa ya, siswa Smamyo atau mungkin ustadz-ustadzah atau teman-teman yang lain,
bahwa ketika ini terkhusus anak Asmamio ya, kalau misal kalian semua ya itu ingin menjadi apapun profesi ya, mungkin ada yang jadi tentara atau mungkin arsitek atau YouTuber atau gamer atau apapun itu ya, jangan sampai kita tinggalkan Al-Qur'an ini ya. Walaupun hafalan kalian itu cuma 30 juz 30 atau juz 29 ya, tetap harus dijaga. Jangan sampai ditinggal. Karena bisa jadi ya, hafalan kita ini kelak di akhirat di hari kiamat nanti ya, naudzubillah, kalau misal kita ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, hafalan Quran kita yang istiqomah tadi ya, yang kita murojaah istiqomah hingga akhir hayat, maka akan menjadi syafaat ya, menjadi syafi'an li ashabihi, yaitu menjadi syafaat bagi pembacanya. Sebagaimana ini closingan sedikit ya, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an itu ya, fa innahu, karena sesungguhnya dia yakni Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, datang kepada kalian semua di hari kiamat nanti syafi'an, yakni menjadi syafaat, menjadi penolong bagi siapa? Li ashabihi, bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang menghafalkannya. Maka ya itu pesan-pesan yang saya bisa sampaikan, bahwa ketika nanti kalian ingin menjadi profesi apa setelah lulus SMA ini ya, itu bisa dengan menghafal Al-Qur'an ya, walaupun juz 30, juz 29 ya, apalagi cuman Al-Mulk saja yang bisa saya hafal Ustadz, enggak apa-apa, yang penting istiqomah, hingga akhir hayat itu harus istiqomah, seperti itu. Dah itu. Ya Kak Amar, ini tadi sudah banyak sekali memberikan ilmu ke teman-teman, ke saya, ke kita semua lah yang sedang menonton podcast ini. Oke, kita di akhir sesi tadi saya sudah ngomong Kak, bahwa nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan. Nah sekarang ini waktunya sesi pertanyaan Kak. Mungkin Kak Amar ingin menanyakan sesuatu kepada para pemirsa yang ada di rumah. Nanti para pemirsa bisa menjawab melalui kolom komentar live chat yang ada di bawah, dengan format menuliskan username Instagram, kemudian underscore, kemudian ketik jawaban apa yang teman-teman pilih dan yang teman-teman rasa itu benar dan tepat gitu. Nah monggo Kak, mungkin punya pertanyaan yang bisa diajukan ke teman-teman sekalian. Oke, mungkin sedikit pertanyaan mudah ya. Kalau misal kalian menyimak ya apa yang tadi kita sebut di segmen 1, 2, 3, maka ini sedikit mudah aja ya. Pertanyaan adalah tadi sudah saya sebutkan beberapa mungkin tips-tips ya, mungkin motivasi, bagaimana cara menghafal Quran. Nah, tadi itu ada 3 tips-tips ya, ada 3 tips-tips untuk kita bisa mudah untuk menghafal Quran. Yang satu itu, yang kedua itu, yang ketiga itu. Nah, apa itu? Ya, ketiga-tiganya itu apa? Mungkin bisa dijawab ya. Nah, gitu. Silakan teman-teman bisa menjawab di kolom chat, di live chat, dengan memasukkan username Instagram, kemudian underscore, kemudian ketik jawabannya. Nah, jawabannya tadi kalau nggak salah yang pertama itu huruf awalnya N nih Ustaz. Ya, nah, itu. mungkin teman-teman bisa langsung menjawab di kolom komentar, dan bagi penjawab tercepat dan yang paling tepat akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Jangan lupa menuliskan username Instagram ya teman-teman. Oke. Baik Kak, wah ini nggak kerasa udah di akhir sesi Oh iya, podcast Osaka kali ini. Iya, nggak kerasa sekali. Iya. Lanjut. Alhamdulillah Kak, terima kasih sudah hadir di podcast Osaka. Sama-sama. Waduh, menyempatkan waktu teman-teman di kesibukan hari ini ya. Hari ini harusnya tadi kuliah Kak ya? Kuliah online tapi alhamdulillah. Iya. Disempatin teman-teman buat podcast Osaka, obrolan santai berkualitas edisi Ramadan. Nah, Ustadz Ustadz lagi, Kak ya. Kak, saya di sini Zevanas selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Dan juga kami ya, Kak ya. Ustadz, aduh bingung saya teman-teman, karena sama-sama masih muda teman-teman, tapi ilmunya sudah sangat jauh berbeda. Nah, kami mengucapkan Ustadz ya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi penonton yang sudah hadir pada live sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.